Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti mata pelajaran IPS. Perkenalkan, nama Ibu Wiwin yang akan mengajar kalian mata pelajaran IPS. Materi kita pada hari ini adalah mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tentunya, waktu kalian di kelas 6, kalian pernah belajar mengenai IPS. Nah, tapi untuk kelas 7 saat ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, persiapkan kalian semua. Persiapkan pikiran, catatan, dan apa yang kalian butuhkan pada hari ini sehingga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Baik, Ibu akan lanjutkan. Interaksi antar ruang. Ruang di permukaan bumi tidak berdiri sendiri. Karakteristiknya antara ruang satu dengan yang lain tidak akan sama. Jadi setiap ruang di permukaan bumi memiliki perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau kita berbicara ruang, pasti kalian pernah melihat ada ruang kelas, ada ruang makan, ada ruang belajar. Nah, tapi pengertian ruang kita pada pagi hari ini secara umum. Anak-anak, kita akan melihat faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu wilayah yang saling melengkapi, kesempatan berintervensi, dan kemudahan pemindahan dalam ruang atau yang disebut dengan transferabilitas. Oke, kita lanjut ya. Apa itu yang dimaksud dengan wilayah saling melengkapi? Nah, kalian bisa baca sendiri hukum saling melengkapi seperti yang ada di slide kalian masing-masing. Baik, kita akan lanjutkan. Dan yang kedua adalah kesempatan berintervensi. Intervensi antar ruang tidak terikat secara permanen anak-anak. Saat adanya faktor yang menghambat interaksi akan terjalin antar wilayah yang melemah. Contohnya, apabila kita sudah berhubungan dengan wilayah lain dan wilayah lain itu mulai melemah hasil atau kebutuhan yang kita minati, kita akan mencari wilayah lain yang lebih dekat dengan kita. Sehingga wilayah yang melemah itu kita akan tinggalkan, wilayah lain yang menguat kita akan kembali berinteraksi, memiliki alternatif, sehingga wilayah baru itu akan menguat, akan memiliki hubungan yang kuat dengan kita. Yang ketiga adalah kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Ya, interaksi antar wilayah dipengaruhi oleh efektivitas, waktu, dan biaya. Jadi jelas semakin jauh ruang itu, tempat itu, semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk mencapai tempat itu, semakin banyak waktu yang kita korbankan. Biasanya kita akan mencari tempat yang lebih dekat, tempat yang lebih atau ruang yang lebih dekat, yang waktunya lebih singkat, yang biaya yang kita butuhkan lebih sedikit daripada yang kita mencari tempat yang jauh. Anak-anak, untuk lebih kalian mengerti, kalian bisa membaca pada buku BSE, bisa pinjam di sekolah ataupun pada LKS kalian, hingga kalian mengerti apa yang dimaksud dari penjelasan Ibu pada poin A, B, dan C. Nah, kalau kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berbicara mengenai persebaran penduduk. Apa itu yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah. Nah, penduduk terikat dalam aturan dan tata tertib yang ada di wilayah tersebut. Penduduk satu wilayah dengan wilayah lain memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, di daerah alamnya yang berbeda ini biasanya
penduduk akan mencari tempat di mana dia bisa terpenuhi segala kebutuhannya. Sehingga di beberapa tempat akan terjadi penumpukan penduduk atau kepadatan penduduk yang sangat penuh, tetapi di daerah tertentu penduduknya akan berkurang. Kenapa demikian? Karena Ibu sudah katakan tadi, setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik. Di mana tempat itu bisa mencukupi memenuhi kebutuhannya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, mata pencarian, dan kebutuhan sehari-hari, maka biasanya daerah itu akan dipadati oleh penduduk. Dan daerah yang mungkin surplus akan pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, biasanya pun penduduknya akan berkurang. Nah, jadi persebaran penduduk di ruang ini juga dipengaruhi oleh bagaimana ruang tersebut bisa mencukupi kebutuhan dari penduduk tersebut. Ya, anak-anak ya, mari kita lanjutkan. Nah, jadi yang dimaksud interaksi antar ruang tadi, kalian sudah sedikit mengerti. Untuk lebih lanjutnya anak-anak, coba kalian baca kembali pada yang tadi Ibu sudah sebutkan, baca kembali pada buku kalian di BSE dan LKS. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian supaya kalian bisa kerjakan di rumah. Pada lembar kerja yang ada pada tugas yang nanti kalian akan unduh, di situ ada lembar kerja yang bisa kalian kerjakan di rumah. Terus bisa kalian kembali masukkan ke dalam ke WhatsApp ataupun dikirim langsung ke Ibu ya. Terus yang kedua, kalian bisa buka LKS kalian. Pada LKS kalian di halaman 5 kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap kalian bisa belajar baik-baik lagi, membaca lagi, sehingga mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian ruang dan konektivitas antar ruang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.